Hai sahabat Afram, harga minyak volatile, rupiah tertekan, ekonomi global penuh ketidakpastian. Tapi di tengah semua itu, ada satu sektor di Indonesia yang justru sedang berada at an inflection point atau titik balik yang krusial, yaitu renewable energy. Nah, hari ini kita bedah tuntas kenapa sektor ini penting buat Indonesia sekarang dan siapa yang berpotensi diuntungkan. Indonesia saat ini masih 82% bergantung pada bahan bakar fosil untuk listriknya. Energi terbarukan baru menyumbang sekitar 18%. Sementara itu, konsumsi listrik kita diproyeksikan tumbuh 5,3% per tahun sampai 2034 mencapai 506 terawatt-hour. Ada 3 fakta yang membuat situasi ini makin mendesak. Pertama, konsumsi per kapita kita masih sangat rendah. Indonesia hanya 1.117 kWh per kapita per tahun, Malaysia sudah 5.150 kWh, Vietnam 2.810 kWh. Ini berarti potensi pertumbuhan ke depannya masih sangat besar. Kedua, grid kita makin tertekan. Pemakaian listrik saat puncak sudah menyentuh 81% dari total kapasitas terpasang di 2025. Nah, buffernya sudah sangat tipis. Ketiga, Jawa kelebihan pasokan listrik. Tapi justru luar Jawa, cadangannya cuma 17%, jauh di bawah standar minimum yang sekitar 34%. Akibatnya, durasi pemadaman di luar Jawa bisa mencapai 17 jam per tahun. Dari seluruh teknologi energi terbarukan yang ada, solar PV adalah yang paling scalable dan paling cepat untuk dieksekusi. Dan angkanya cukup mengejutkan. Simulasi instalasi solar panel sendiri atau DIY off-grid 5,8 kW peak di rumah menghasilkan biaya produksi listrik sekitar 3,4 sen dolar per kWh tanpa baterai. Bandingkan dengan tarif PLN rumah tangga yang sekitar 10 sen dolar per kWh. Artinya, solar PV instalasi mandiri itu 66% lebih murah dari tarif PLN. Ada presiden nyata dari Pakistan. Sejak 2018, adopsi solar panel rumah tangga di sana berhasil menghemat lebih dari 12 miliar USD dari impor bahan bakar. Nah, proyeksi 2026 saja bisa hemat 6,3 miliar USD. Saat ini 15-25% rumah tangga Pakistan sudah menggunakan panel surya sendiri. Nah, Indonesia punya potensi yang sama, bahkan iradiasi matahari kita lebih tinggi dari Pakistan. Ini yang membuat investment tesis energi terbarukan Indonesia tuh makin kuat. Singapura menargetkan impor 6 gigawatt listrik rendah karbon ke dalam bauran energi mereka. Dan dari target itu, 3,4 gigawatt sudah resmi disetujui dari Indonesia. Dan itu lebih besar dari jatah Australia, Kamboja, maupun Vietnam. Harga wholesale listrik di Singapura sekitar 0,22 USD per kWh atau 222% premium dibanding harga offtake PLN yang hanya 0,068 USD per kWh. Spread-nya tuh luar biasa besar. Selisih ini menciptakan bisnis case yang sangat menarik. Nah, risikonya apa? Izin ekspor harus diperbarui setiap 5 tahun, dan pemerintah bisa mencabut izin bila pasokan domestik terganggu. Tapi, jika reformasi izin berjalan, ini bisa menjadi massive unlock bagi industri renewable energy di Indonesia. Nah, Indonesia sedang berada di persimpangan penting dalam transisi energi. Target RUPTL 2025 sampai 2034 sangat ambisius, 42,6 gigawatt kapasitas renewable energy baru dengan total investasi 183 miliar USD. Solar ditarget tumbuh 1.902% dari kapasitas saat ini, bahkan ada wacana untuk menaikkan target ke 100 gigawatt. Hambatan utamanya bukan pada teknologi, tapi justru pada regulasi. Kemudian absennya net metering dan konektivitas grid antar pulau. 3 hal ini yang harus diselesaikan agar Indonesia bisa berpotensi menjadi powerhouse energi terbarukan di ASEAN. Nah, menurut kalian, apakah pemerintah Indonesia akan bergerak cukup cepat untuk mengeksekusi target ini atau justru tertahan oleh birokrasi dan kepentingan energi fosil yang sudah mengakar? Tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!